Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha ya teman-teman, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan asam lambung ya, kemudian anxiety disorder atau dalam bahasa kitanya kecemasan yang mengganggu sehari-hari atau kecemasan yang berlebih, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan ya, alangkah baiknya untuk yang baru bergabung, teman-teman semua tolong di subscribe channel Jona Anseti Bang Nugraha teman-teman, kemudian tolong di like ya jika memang kalian suka dengan cara penyampaian saya, dan diisi di kolom komentar jika ingin bertanya ya teman-teman, seperti itu. Dan insya Allah mungkin saya akan menjawab sebisa dan sekemampuan saya, dan intinya seada waktunya ya teman-teman, seperti itu. Karena saya mencoba untuk seperti biasa ya, menyibukkan diri, tidak rebahan ya, seperti itu ya. Contohnya seperti ini, saya di belakang kemarin saya masang pagar ya, mau bikin kandang ayam, ceritanya mau ternak ya teman-teman, seperti itu. Nah, baik, di kesempatan yang bahagia ini teman-teman, dan mudah-mudahan apa yang dirasakan kalian di hari ini dan seterusnya bahagia ya, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya mungkin saya di sini bercerita melalui pengalaman saya sendiri, karena saya bukan ahli dokter atau ahli medis ya teman-teman, kemudian bukan psikiater, bukan psikolog ya teman-teman. Saya di sini orang yang mengalami ya kecemasan berlebih atau anxiety disorder dan gangguan pada asam lambung ya teman-teman, seperti itu. Nah, dan terus terang sampai saat ini ya apa yang mungkin saya rasakan jauh berbeda dari dulu ya teman-teman, karena saya sudah mempelajari ya teman, hari demi hari waktu demi waktu ya, saya mempelajari apa itu gangguan asam lambung, apa itu gangguan psikosomatis, apa itu gangguan anxiety disorder ya atau kecemasan berlebih. Saya belajar dari banyak mentor-mentor, kemudian banyak sih pengetahuan gitu teman-teman, asalkan jangan sering-sering searching di Google ya teman-teman, karena di situ terkadang ada sisi negatifnya ya teman-teman, seperti itu. Dan emang kebanyakan ada yang positif, tetapi sebagian ada yang negatif yang mempengaruhi ya teman-teman kesehatan kita ya, melambat ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin untuk di keseharian saya mungkin kalian juga sudah tahu dan saya sudah sampaikan, saya sehari-hari berwirausaha ya teman-teman, seperti itu, berwirausaha, berdagang ya teman-teman. Dan hari ini saya minggu-minggu ini saya menyempatkan waktu untuk ceritanya membuat kandang ayam ya teman-teman di belakang rumah ya, pekarangan seperti ini teman-teman, seperti itu. Dan terus terang yang namanya anxiety disorder ya atau kecemasan yang berlebih ya, gangguan asam lambung ini bisa ya terjadi atau kumat ya kapan saja bisa ya, pemicunya banyak ya teman-teman, dari pola makan juga bisa, seperti itu. Nah, yang dominan itu menurut pengalaman saya sendiri ya, karena saya terus terang ya, kalau misalkan ada pemikiran atau beban yang mungkin sangat tinggi ya, beban ya, yang namanya manusia pasti ada beban kehidupan ya, tetapi di sisi lain setiap manusia bisa menghandle ya atau mengontrol ya atau mengatasi beban atau masalah pribadi seseorang ya. Tapi ya terus terang yang namanya kecemasan berlebih atau anxiety disorder ini bisa terjadi atau kumat kapan saja ya, sehingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, saya pun jujur ya, saya pun merasakan di saat kita tenang, misalkan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan nyaman gitu ya perasaan, karena yang namanya penyakit kita, gangguan asam lambung atau kecemasan berlebih ini kebanyakan dari perasaan, bermain di perasaan. Setiap ada masalah, setiap ada kabar duka ya, kadang-kadang kita ngerasa perasaan kita tuh selalu gak nyaman ya teman-teman, seperti itu ya. Orang normal pun ya merasakan ya gak nyaman kalau misalkan ada kabar duka saudara, seperti itu, yang misalkan kena musibah ya, otomatis perasaan gak nyaman. Tetapi orang yang mengalami anxiety disorder ini, rasanya gak nyaman itu bukan sekejap
tidak nyaman tetapi langsung enak lagi, tidak gitu ya, menurut pengalaman saya, tetapi saya tidak tahu pengalaman kalian ya. Nah, tetapi orang yang merasakan anxiety disorder merasa tidak nyaman itu berkelanjutan ya teman-teman. Jadi tidak sekarang misalkan tidak nyaman sedikit langsung sembuh gitu ya. Nah, kalau misalkan anxiety disorder itu panjang ceritanya ya teman-teman. Nggak nyaman ya siangnya nggak nyaman, kadang-kadang sorenya merasa nyaman, ya jeda lagi malam gitu ya, teringat lagi masalah itu atau beban itu atau ada berita yang lain misalkan seperti berita negatif seperti itu ya, teringat lagi, trigger ya bahasanya ya, ingat lagi, kemudian nggak nyaman lagi perasaan, kemudian badan merasa nggak nyaman juga, kemudian dingin, kemudian keringat dingin dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu. Nah itu anxiety disorder ya, atau kecemasan yang berlebih ya, atau diartikan dengan kecemasan yang bukan kecemasan yang normal ya teman-teman, tetapi sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, seperti itu teman-teman. Nah seperti itu, tidak jauh beda, itu masuk di pembahasan saya kali ini ya teman-teman, lebih dominan di anxiety disorder atau kecemasan yang mengganggu ya, kecemasan yang berlebih ya, berlebihan teman-teman, karena yang namanya berlebihan itu tidak baik ya. Makan pun kalau misalkan kan ada pepatah ada yang bilang katanya pete itu sangat bermanfaat untuk tubuh, katanya gitu ya, bermanfaat untuk kesehatan tubuh pete ya. Tetapi kalau misalkan kita konsumsi secara berlebihan ya bukan malah bermanfaat ya teman-teman, tetapi itu malah menjadi sebuah musibah ya teman-teman, penyakit ya teman-teman kalau misalkan berlebihan. Tetapi kita hanya sewajarnya saja, kita mengkonsumsi makanan tidak terlalu berlebih-lebihan lah, sewajarnya saja ya teman-teman, ada takarannya, seperti itu. Nah di sini saya mungkin di pembahasan kali ini ya seperti itu. Kemudian yang keduanya mungkin saya menyupport ya, mendukung kalian, kemudian menyemangati kalian supaya lebih semangat lagi, lebih kuat ya, tegar ya, menghadapi cobaan ya. Dimaksud cobaan ya mungkin cobaan ya, seperti itu teman-teman. Karena ya perasaannya itu ya kebanyakan gak nyaman sih teman-teman, seperti itu. Tidak dipungkiri ya, saya pun merasakan apa yang mungkin kalian rasakan saat ini ya teman-teman. Namun untuk kali ini alhamdulillah jauh berbeda ya dari yang awal ya, yang dulu yang pernah saya rasakan ya teman-teman, seperti itu. Karena kita harus yakin bahwa kita akan benar-benar pulih kembali ya seperti semula, tetapi harus dibarengi dengan kesabaran, hati yang ikhlas, sabar ya teman-teman, seperti itu. Untuk yang mungkin masih cemasnya tinggi ya, atau anxiety disordernya tinggi, seperti misalkan mau aktivitas di pikiran tuh banyak, misalkan baru bangun tidur tuh hari ini mau ngerjain ini, mau ngerjain itu, mau ngerjain ini, tetapi pas mau ngerjain merasa malas lagi, merasa gak nyaman lagi, perasaan gak nyaman, badan gak nyaman ya. Mungkin menurut saya itu hanya sedikit pikiran yang mengganggu ya teman-teman, mengganggu pemulihan kita ya, itu sebagian kecilnya seperti itu. Dan ya mungkin harus dilawan ya gitu teman-teman, harus dilawan dan harus dibiasakan ya teman-teman. Apa yang mungkin kita buat aktivitas dulu, seperti ya hobi ya, hobi yang mungkin lama kita tinggalkan karena kita merasa tidak nyaman, karena kita merasa terpuruk, putus asa, seperti itu. Sehingga hobi-hobi yang mungkin dulu kita jalani itu hancur lebur lah teman-teman, seperti itu. Nah saya pun merasakan seperti saya dulu hobi futsal, bermain bola ya, seperti itu. Selang beberapa bulan, beberapa tahun saya drop gitu teman-teman, tidak ada pikiran ingin melakukan hobi itu gitu ya teman-teman, hobi saya itu. Padahal dulu waktu sebelum terkena anxiety disorder ya teman-teman, tiap sore itu semangat banget gitu, ada yang jemput teman-teman, ngajak main bola, ngajak futsal,
Tapi untuk kali ini ada yang jemput malah murung ya gitu, teman-teman malah menolak gitu karena merasa tidak nyaman, takut gini, takut gitulah pokoknya teman-teman, seperti itu. Nah ya intinya apa yang mungkin kita takuti itu dibiasakan lagi ya teman-teman. Dan ya mungkin kalau misalkan hobi kita dulu ditinggalkan, cari hobi baru. Seperti saya lebih ke dulu itu nggak suka ya memelihara hewan, memelihara ternak ya gitu, ternak ya teman-teman. Tetapi sekarang dijalani gitu ya teman-teman, memelihara ayam, ternak, diternakin ya teman-teman, seperti itu. Dan alhamdulillah yang ayam kampung kan harganya agak mahal ya teman-teman, seperti itu, beda dengan ayam putih negeri gitu ya. Kalau di sini gitu lebih ada harganya gitu. Nah di situ kan ada yang butuh gitu teman-teman, berawal dari situ ada yang butuh, beli 1-2 kan harganya lumayan ya, alhamdulillah ya teman-teman. Kebeli susu buat anak juga gitu, ngitung-ngitung sampingan di luar usaha yang lain ya teman-teman, berjualan. Nah di situ teman-teman jadi ternak. Nah di situ timbul rasa semangat, timbul rasa ingin ternak lebih banyak gitu teman-teman, karena pikiran yang namanya berumah tangga, yang namanya cari cuan lah gitu ya teman-teman, dalam arti kasarnya seperti itu. Nah sekarang bikin kandangnya lagi proses juga ya teman-teman, kemarin baru magar ya di pekarangan, meskipun kecil ya usahakan yang penting hati tetap bahagia dan produktif ya teman-teman, ada aktivitas sehari-hari kita ya teman-teman, seperti itu. Dan mulai gitu ya teman-teman, bermulai selain ternak juga ya mungkin menanam gitu, nanam singkong atau nanam apapun itu yang membuat kita produktif ya, ada aktivitas kesehari-harinya. Jangan selalu rebahan murung, itu malah menambah kecemasan, itu malah menambah pusing, malah menambah anxiety disorder itu lama pulihnya, seperti itu teman-teman. Pada awalnya ya saya pun merasakan ya, awal-awal ya ngerasa nggak nyaman lah dengan aktivitas yang baru gitu ya. Tetapi saya berpikir lagi, masa saya gini-gini terus gitu ya. Langsung dijalani. Oh ternyata merasa nyaman nih ya, lanjut lagi gitu ya teman-teman. Apalagi yang berhubungan dengan uang cuan, seperti itu, usaha ya, seperti itu. Dan alhamdulillah saya berjalan ya teman-teman, seperti itu. Alhamdulillah dijalani, kemudian ditekuni, disyukuri juga ya teman-teman, seperti itu. Nah mungkin di sini saya hanya bisa memberikan semangat untuk kalian yang masih di tahap pemulihan ya teman-teman. Saya memberikan semangat, dan saya pun terus terang ya, apa yang mungkin kalian rasakan saya pun sangat menderita ya teman-teman, seperti itu, merasa nggak nyaman tiap harinya. Tetapi di situ saya berpikir ya teman-teman, masa gini-gini terus, harus produktif lah, harus aktif lagi lah, aktivitas lagi gitu, supaya bergerak lagi teman-teman, supaya kembali pulih, kembali normal. Dan mungkin terus terang ya, jujur saya pun kalau misalkan ada masalah, ada beban ya yang terlalu mungkin melebihi batas gitu ya, dalam artian seperti itu. Kalau dalam kapasitas ya, melebihi batas ya, otomatis ya merasakan gitu, ngerasa nggak nyaman, ngerasa cemas gitu. Cuman ya, nah saya berpikir ya, ini kemarin juga seperti ini ya, jalani ya, sampai sekarang ya masih bisa bernapas gitu ya teman-teman. Saya berpikir ke situ kadang-kadang, kalau misalkan di saat lagi down ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau misalkan di saat lagi moodnya enak ya, pertahankan gitu ya, lanjutkan lagi moodnya. Kita misalkan aktivitas jogging atau olahraga kemanapun itu ya, jangan ditinggalkan, disiplin gitu, lakukan lagi, seperti itu. Seperti saya, seperti jalan pagi ya, jalan kaki pagi, seperti itu. Mau pulang mundar mandir di depan rumah, kemudian lumayan lah gitu jaraknya, muter-muter keliling kampung gitu ya. Itu ya
di sisi lain ada kesehatan juga kan, bagus juga ya jalan kaki seperti itu teman-teman. Kemudian mood kita naik ya, mood yang tadinya mood bete itu kan melihat pemandangan, melihat suasana di perjalanan di perkampungan ya, saya di perkampungan teman-teman ya, alhamdulillah gitu, ramai lagi seperti itu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, jadi usahakan untuk selalu produktif ya karena aktivitas ya teman-teman. Nah sudah 15 menit ya, hari Jumat juga hari ini ya teman-teman. Untuk yang menjalankan, ayo kita berangkat ya Jumatan. Untuk yang masih takut ya tonton video saya di belakang ya teman-teman. Cukup dengan ya usahakanlah bertahap ya teman-teman, bertahap, nungguin dulu komat baru berangkat seperti itu teman-teman. Nanti juga terbiasa lah, yang tadinya takut untuk berjamaah ya, ngerasa nggak nyaman, itu hanya di mental kita teman-teman. Nanti juga akan biasa lagi ya, biasakan seperti itu. Nah ini di perkampungan saya, di pekarangan saya di belakang ya, di belakang rumah tuh, persiapan untuk membuat kandang ayam. Itu kandang ayam kemarin saya bikin sangat kecil sekali teman-teman, dan ingin merombaknya ya, buat lagi, ada aktivitas lagi, alhamdulillah ya teman-teman. Seperti itu ya, saya menyemangati kalian, dan insya Allah kalian juga harus yakin bahwa semuanya akan indah ya, akan berakhirlah penderitaannya, tapi bertahap ya, bertahap, tidak langsung enak gitu ya, langsung nyaman gitu, enggak, bertahap dulu ya teman-teman. Seperti itu, semangat, pokoknya semangat, intinya semangat. Dan jangan lupa di lain ikhtiar juga kita dibarengi dengan doa ya, beribadah, sholat, seperti itu dijalani ya teman-teman. Seperti itu. Nah mungkin apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan waktu ini ya, karena sehari-hari saya mungkin banyak aktivitas ya teman-teman, jadi tidak kadang-kadang waktu itu untuk membuat konten tuh kelewat waktunya karena banyak kegiatan ya teman-teman gitu. Jadi hari ini saya menyempatkan waktu sedikit ya, hanya berapa menit, 17 menit sekarang ya. Dan di sini saya hanya menyemangati kalian supaya kalian tetap sehat, kuat juga, dan sabar menjalaninya. Itu sih, sabar menjalaninya dan konsisten ya, konsisten teman-teman. Pola makan, pola pikir, pola hidup, itu banyak mentor-mentor yang mengatakan seperti itu, banyak ya teman-teman. Silahkan dilihat konten yang mungkin banyak mentor-mentor yang hebat di luar sana ya teman-teman, dan bagus ya. Saya pun belajar dari situ, dari mentor-mentor, belajar dari pola makannya yang seperti apa, kemudian pola hidupnya seperti apa, kemudian pola pikirnya, kemudian pola sifat kita yang seperti apa, itu harus dirubah bagaimana. Itu bagus banget, sangat mendukung teman-teman, sangat mendukung untuk kesembuhan kita ya teman-teman. Seperti itu. Nah baik, terima kasih, mungkin hanya sepenggal cerita dan sepenggal semangat saya untuk kalian ya. Insya Allah doakan saya teman-teman, mudah-mudahan saya sehat dan bisa membagikan semangat melalui pengalaman saya sendiri kepada kalian ya. Dan apa yang mungkin kalian rasakan saat ini mudah-mudahan berakhir ya teman-teman, cepat berlalu, seperti itu, cepat bangkit, amin ya robbal alamin ya. Mungkin di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.